Halo, perkenalkan nama saya Anita Rosalina Yuf dari kelas 2B Akuntansi dengan NIM 22-100-259. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Pancasila. Untuk itu, saya dengan rendah hati meminta teman-teman semua untuk memperhatikan jalannya presentasi yang saya paparkan. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi dalam bahasa Yunani berarti gabungan dari dua kata yaitu eidos yang artinya gagasan atau konsep dan logos yang berarti ilmu. Dalam pengertian umum, ideologi adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Kemudian, secara etimologis, ideologi berarti ilmu tentang gagasan-gagasan atau ilmu yang mempelajari asal-usul ide. Adapun fungsi ideologi yaitu yang pertama, menjadi pemandu tindakan sosial individu di masyarakat. Yang kedua, menjadi sumber inspirasi norma dan nilai sosial. Yang ketiga, menjadi panduan bagi individu dalam menemukan identitas dirinya. Yang keempat adalah memberikan motivasi bagi individu dalam menggapai tujuan hidupnya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa ideologi adalah sebagai panduan atau sebagai pedoman seseorang dalam menjalani kehidupannya, yang khususnya saat ini kita bahas adalah kehidupan bernegara. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih alasan yang mendasari dibutuhkannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yaitu yang pertama adalah agar warga negara mampu memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang kedua adalah penyelenggara negara mampu memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, dalam perjalanannya ternyata ideologi Pancasila ini menemukan tantangan-tantangan dari ideologi dunia seperti nilai ateisme yang bertentangan dengan nilai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada nilai individualisme di mana ini juga menantang nilai gotong royong pada Pancasila. Kemudian ada nilai kapitalisme di mana ini membebaskan seseorang untuk dapat menguasai sistem perekonomian di mana dampaknya ini seseorang menjadi lebih konsumtif. Ini juga menentang nilai ekonomi kerakyatan pada Pancasila. Tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai ideologi negara bukan saja didapatkan pada ideologi dunia, namun juga didapatkan dari perilaku sosial oleh masyarakat, yang salah satunya adalah terorisme dan narkoba. Nah, adapun dampak atau unsur ancaman yang dihasilkan oleh aksi terorisme yaitu yang pertama, rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri yang mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Kemudian juga aksi teroris ini menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa dan mengancam disintegrasi bangsa. Kemudian aksi terorisme ini menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan untuk berkunjung di Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Selanjutnya yaitu adalah unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, yaitu ketika dalam penyalahgunaan narkoba dalam kalangan generasi muda ini dapat merusak masa depan sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengapa
penyelenggara negara ini harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu alasannya karena supaya Pancasila ini dijadikan sebagai ideologi terbuka agar dalam penyelenggaraan konstitusional tidak ada diskriminasi, kemudian untuk saling menghargai antara satu dengan yang lain, karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini merupakan perkumpulan berbagai budaya yang berbeda, sehingga perlu adanya saling menghargai antara satu sama lain, juga menganut nilai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu jua. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara, yaitu yang pertama, pada sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa adalah tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, yaitu artinya bahwa memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dalam pelaksanaannya yaitu operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Kemudian sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia adalah membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Dan sila yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu komitmen terhadap demokrasi. Artinya bahwa dalam perjalanannya menghargai setiap suara-suara dari masyarakat, dan nanti akan ada musyawarah dan mufakat. Kemudian yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah. Contohnya adalah pembagian kartu Indonesia Pintar, kemudian kartu Indonesia Sehat, ada juga BPJS gratis, dan yang lain sebagainya juga yang mendukung adanya pengentasan kemiskinan juga diskriminasi terhadap minoritas. Nah, kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Kita lihat pada sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu yang pertama sebagai pemersatu bangsa, kemudian sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan ormas, kemudian ada masalah politis, kemudian kebebasan berpendapat. Pada sumber sosiologis, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu sila yang pertama tentang kehidupan beragama masyarakat Indonesia, kemudian sila kedua adalah saling menghargai dan menghormati hak-hak lain, sila yang ketiga adalah solidaritas, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri, kemudian yang keempat, sila yang keempat adalah menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dan mengambil keputusan. Sila yang kelima yaitu sikap suka menolong dan menjalankan gaya hidup sederhana serta tidak mencolok dan berlebihan. Kemudian adapun sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara yaitu pada nilai ketuhanan, keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Kemudian pada nilai kemanusiaan atau moralitas yaitu pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan. Adapun nilai persatuan kebangsaan Indonesia yaitu mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa. Nilai permusyawaratan dan perwakilan yaitu kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah nilai keadilan sosial yaitu menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Demikian hasil presentasi saya. Saya mengakui bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam presentasi saya. Juga saya memohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya yang saya perbuat, baik itu lewat perkataan maupun yang terjadi dalam tingkah laku saya. Namun saya berharap lewat adanya pembahasan materi ini dapat membantu orang-orang yang menontonnya. Sekian dan terima kasih.